Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis selawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Bayangkan anakmu hilang 5 tahun saat mondok di pesantren, lalu tiba-tiba kembali berdiri di depan pintu rumah dengan rambut panjang tak terawat dan tatapan kosong tanpa jiwa. Herlan Suganda bukan lagi anak biasa. Ia membawa sesuatu dari dunia lain, sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di balik gerbang gaib. Ini bukan hanya kisah kehilangan, tapi tentang apa yang dibawa pulang oleh mereka yang tersesat terlalu jauh. Desa Sukamulya adalah desa yang sunyi di kaki pegunungan, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang jarang dan redup. Di sana, malam terasa lebih kelam daripada biasanya. Jalan tanah yang membelah area persawahan menjadi satu-satunya jalur penghubung antara masjid dan permukiman warga. Angin malam yang membawa aroma rumput liar dan tanah basah berhembus lembut, menyelimuti seluruh desa dalam hening yang seolah bernapas. Herlan Suganda, seorang santri muda berusia 17 tahun, baru saja menyelesaikan tugasnya mengimami sholat Isya di Masjid Jami Al-Hikmah. Ia dikenal sebagai anak baik, rajin mengaji, sopan dan rendah hati. Sebagai anak sematawayang dari pasangan Bulastri dan Pak Aan Sumantri, Herlan menjadi kebanggaan keluarganya, setidaknya bagi sang ibu. Malam itu, seperti biasa, Herlan pulang sendirian. Beberapa santri yang biasa menemani sudah lebih dulu pulang. Masjid mulai sepi. Ia pamit kepada Ustadz Samsul sambil merapikan sajadah, lalu menyusuri jalan kecil yang gelap menuju rumahnya. Tapi malam itu berbeda. Herlan merasa langkahnya berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Tak terlihat, namun terasa jelas kehadirannya. Langkah kaki kecil terdengar tak jauh darinya, meski ia tahu jalan itu hanya dilalui oleh dirinya seorang. Herlan berhenti, menoleh ke belakang. Kosong, hanya gelap. Tapi udara malam terasa lebih dingin, aroma kemenyan samar tercium dari arah kebun kosong di pinggir jalan. Di sanalah Herlan melihatnya, sosok bayangan berdiri kaku di bawah pohon aren, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara. Herlan memejamkan mata, melafalkan ayat kursi dalam hati. Ketika membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Dengan detak jantung berpacu, Herlan berlari menuju rumah. Tapi tak ada yang tahu, itu adalah terakhir kalinya ia terlihat di desa Sukamulya. Keesokan paginya, Bulastri menyadari bahwa Herlan belum pulang. Ia mengira anaknya menginap di masjid, sesuatu yang kadang Herlan lakukan saat ada jadwal tahajud bersama. Tapi setelah menunggu hingga siang, perasaan resah mulai menguasai dirinya. Ia pergi ke masjid menanyakan kepada Ustadz Samsul. Sang Ustadz terkejut karena Herlan sudah pulang semalam, bahkan sempat pamit dengan senyum khasnya. Bulastri panik. Ia mengitari desa, bertanya ke setiap warga, memeriksa kebun belakang, semak-semak, hingga saluran air yang mengalir ke sawah. Tak ada jejak Herlan. Sepatu sandalnya pun tak ditemukan. Ia benar-benar hilang, seolah lenyap di telan bumi. Warga mulai membantu pencarian. Karang Taruna mengorganisasi penyisiran hutan kecil di pinggir desa. Polsek setempat juga turun tangan. Tim SAR kecil dikerahkan. Meski semua pihak tahu, dalam kasus seperti ini, waktu adalah musuh utama. Tapi Pak Aan justru terlihat tenang. Saat warga berkumpul di rumahnya, Bulastri menangis histeris, nyaris pingsan, memohon pada siapapun agar anaknya ditemukan. Pak Aan hanya duduk di teras rumah, menyulut rokok, menatap ke arah langit sore yang menundung. Wajahnya datar, seolah anaknya hanya sedang pergi ke warung dan belum kembali. Tatapan kosongnya membuat beberapa warga bertanya-tanya dalam hati, mengapa lelaki itu begitu tenang. Pak Aan, mohon bantu doa juga ya, si Herlan pasti belum jauh, kata Pak RT, mencoba menghibur. Dia baik-baik aja, paling juga balik sendiri nanti malam, jawab Pak Aan enteng.
Kata-kata itu menampar Bulastri. Ia menatap suaminya dengan amarah dan luka bercampur. Namun ia tak berkata apa-apa. Dalam batinnya, Bulastri merasa ada yang aneh. Sejak Herlan menghilang, ayam-ayam di belakang rumah sering berkokok tengah malam. Lampu kamar Herlan berkedip sendiri meski saklar dimatikan. Dan yang paling membuat bulu kuduknya mereman adalah suara Herlan sering terdengar mengaji pelan di malam hari, padahal kamarnya kosong. 3 hari setelah hilangnya Herlan, pencarian resmi dihentikan. Tak ada jejak, tak ada petunjuk, bahkan jejak kaki pun tidak ditemukan di jalur pulang dari masjid. Seolah ia menguap ke dimensi lain. Bulastri jatuh sakit, tubuhnya melemah karena kurang makan dan terus menangis. Ia hanya bisa berdoa. Tak lelah ia membaca Yasin di kamar Herlan, menabur bunga kering, dan sesekali menggantung air zam-zam di setiap pojok rumah. Sementara itu, Pak Aan seperti hidup di dunia berbeda. Warung sembakonya justru makin ramai. Orang-orang heran mengapa rezekinya semakin melimpah, bahkan saat anak sematawayangnya hilang tanpa jejak. Ia menolak ikut pengajian doa bersama, bahkan sempat berkata pada tetangganya yang ingin mengadakan tahlilan. Belum tentu dia mati, ngapain dibacain tahlil? Namun malam keempat setelah hilangnya Herlan, sesuatu terjadi. Bulastri terbangun tengah malam. Ia mendengar suara pintu kamar Herlan berderit. Saat dilihat, pintunya terbuka. Dari dalam terdengar suara langkah pelan. Ia maju berlahan. Tapi kamar itu kosong. Tirai jendela bergerak pelan seperti habis disentuh. Di atas meja, Al-Quran milik Herlan terbuka pada surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Dan yang membuat tubuh Bulastri gemetar adalah, di atas sajadah, ada sehelai rambut panjang. Herlan tidak pernah berambut panjang. Di luar rumah, di kebun kecil tempat pohon aren menjulang, Pak Aan berdiri sendirian. Rokoknya tinggal puntung. Ia menatap tanah di depannya, tempat ia pernah mengubur sesuatu, sehelai rambut anaknya. 5 tahun lalu, saat pertama kali membuat perjanjian kepada seorang dukun di kampung seberang. Dan ia tahu, waktunya telah tiba. Sudah 2 minggu Herlan Suganda menghilang, dan desa Sukamulya mulai kembali seperti semula, setidaknya di permukaannya. Warung Pak Aa tetap ramai. Warga yang tadinya aktif mencari perlahan, mengalihkan perhatian mereka pada panen padi dan acara peringatan 17-an. Tapi di dalam rumah kecil bercat biru pucat itu, Bulastri hidup di antara batas kewarasan dan kepasrahan. Hari-harinya dipenuhi diam. Ia hanya keluar rumah untuk membeli air wudhu dan mengganti air bunga di kamar Herlan. Tapi malam-malamnya berubah menjadi teater penderitaan. Sebab sejak pengakuan Pak Aan tentang rambut dan perjanjian dengan dukun, mimpi-mimpi Bulastri tak lagi seperti biasanya. Ia tidak lagi hanya mendengar suara Herlan. Kini ia mulai melihat. Malam pertama setelah pengakuan Pak Aan, Bulastri bermimpi berada di tengah hutan. Sunyi, namun langitnya berwarna merah darah. Di kejauhan ia mendengar suara gamelan yang mengalun pelan, mengiringi tangisan dan nyanyian bersahut-sahutan. Di bawah pohon besar dengan akar melilit seperti ular, duduk seorang pemuda kurus dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya menggigil. Ia tahu itu Herlan. Ia mencoba berlari menghampiri, tapi kakinya seolah menancap di tanah berlumpur. Suara gamelan makin keras, dan dari arah belakang sosok-sosok berjubah hitam mulai berdatangan. Wajah mereka tidak tampak. Semuanya membawa dupa dan memutar-mutar kendi tanah liat yang mengeluarkan asap tebal. Saat ia hendak berteriak, Herlan menoleh. Wajah itu masih anaknya, tapi matanya hitam legam. Tak ada putihnya. Ia bangun dengan nafas memburu, tubuh penuh peluh. Suaminya tidur pulas di sebelahnya, seolah dunia ini baik-baik saja. Malam kedua mimpi datang lagi. Kali ini ia berdiri di depan rumah yang asing. Rumah joglo tua beratap rumbia, berdiri di tengah ladang luas. Angin bertiup kencang, tapi pintu rumah itu terbuka sendiri. Di dalam,
Herlan berdiri dengan baju koko compang-camping, tubuhnya membelakangi pintu. Ia berdiri menghadap sebuah cermin besar dengan ukiran ular dan tengkorak di bingkainya. Bulastri melangkah masuk. Lantai kayunya berderit tiap langkah. Saat ia memanggil nama Herlan, anaknya itu menoleh perlahan. Tapi dari dalam cermin muncul bayangan lain, bukan Herlan, yang tersenyum lebar, matanya merah membara. Ia bangun lagi, kali ini menangis keras. Ia mulai mencatat mimpinya. Setiap bangun ia tulis di buku kecil. Hal ini ia lakukan bukan tanpa alasan. Ia merasa mimpinya bukan hanya bunga tidur, tapi pesan. Potongan-potongan tempat yang tampaknya nyata, detail yang terlalu rinci untuk sekedar mimpi. Bunyi gamelan, motif ukiran di cermin, aroma dupa, suara air yang menetes, semuanya seperti memberi petunjuk. Malam keempat ia bermimpi Herlan digiring oleh sosok berjubah hitam menuju sebuah panggung kecil yang dikelilingi oleh obor. Ada makhluk besar duduk di singgasana, berbentuk manusia tapi kepalanya seperti kambing jantan, dengan mata berlapis 3 dan lidah panjang menjulur hingga dada. Makhluk itu berkata, "Anakmu masih hidup karena doamu, tapi doa tak selamanya kuat. Ada yang harus dibayar." Ia bangun dengan tubuh seperti terbakar. Di tangannya terdapat bekas goresan seperti dicakar, padahal ia tak punya kuku panjang. Pagi harinya Bulastri memberanikan diri kembali ke rumah Kiai Ramdan. Ia bercerita tentang semua mimpi itu. Kiai Ramdan tak langsung menjawab. Ia membuka mushaf tua yang dililit kain putih, lalu membuka halaman yang ditandai dengan benang hitam. Di sana terdapat ayat tentang jin dan dunia gaib. Bulastri, mimpi itu bukan sekedar gangguan. Anak ibu sedang menunjukkan tempat di mana jiwanya tertawan. Tapi ibu tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Tempat itu bukan di dunia kita. Tapi ada jalan, jika ibu siap berkorban. "Korban apa, Kiai?" tanya Bulastri dengan suara serak. "Waktu dan keberanian. Sekali ibu membuka gerbangnya, ibu tak boleh ragu. Sebab yang menunggu bukan hanya Herlan, tapi juga mereka yang menginginkan tumbal baru." Sementara itu, di rumah, Pak Aan semakin gelisah. Beberapa pembeli mengeluh makanan dari warungnya terasa pahit. Bahkan seorang ibu hamil mengalami mimpi buruk setelah makan telur dari warung Pak Aan. Mimpi tentang anak laki-laki yang duduk memeluk lutut sambil menangis di bawah meja kasir. Suatu malam, saat ia menutup warung, Pak Aan menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di lantai warung, terdapat jejak kaki, kecil tapi basah dan berlumpur, mengarah ke dalam gudang. Tapi lantai warung kering, dan ia yakin tidak ada anak kecil masuk sebelumnya. Ia mengikuti jejak itu. Gudang itu gelap. Ia nyalakan senter. Di sudut gudang, Herlan berdiri membelakanginya. "Herlan," bisiknya. Sosok itu berbalik, tapi bukan wajah anaknya yang ia lihat, melainkan wajahnya sendiri, wajah Pak Aan yang tersenyum menyeringai. Lalu senter padam. Pak Aan menjerit keras hingga warga datang. Tapi saat mereka buka gudang, tak ada siapa-siapa di dalam. Hanya aroma amis menyengat dan satu kata tertulis di dinding, seperti diukir pakai kuku. "Tumbal belum lunas." Bulastri semakin sering melihat penampakan. Herlan berdiri di dekat sumur, duduk di tangga musola kecil belakang rumah, bahkan pernah terdengar suara ngaji dari atas plafon. Tapi setiap dilihat, tak ada siapa-siapa. Ia tahu itu bukan arwah. Herlan belum mati, tapi jiwanya terbelah, dan yang datang hanyalah pantulan dari tempat di mana ia disekap. Kiai Ramdan akhirnya datang membawa kabar. Ada satu malam dalam bulan Jawa yang disebut Selasa Kliwon. Pada malam itu, tabir antara alam manusia dan alam gaib melemah. Ibu harus siap, karena jika malam itu terlewat, pintu itu akan tertutup setahun lagi. Bulastri menyiapkan diri. Ia berpuasa mutih, menutup semua cermin dalam rumah, membakar kemenyan dari kayu gaharu yang diberi Kiai Ramdan, dan menuliskan nama Herlan di selembar daun lontar dengan tinta dari arang.
3 hari menuju Selasa Kliwon, dan setiap malam mimpi itu datang kembali, semakin nyata. Kali ini Herlan tidak hanya duduk diam, ia mulai berbicara. "Bu, datanglah, tapi jangan datang sendiri." Lalu di belakangnya muncul sosok Pak Aan, berdiri di bawah bayang pohon aren dengan wajah setengah terbakar. Sudah 2 minggu, Herlan Suganda menghilang, dan desa Sukamulya mulai kembali seperti semula. Setidaknya di permukaannya. Warung Pak Aan tetap ramai. Warga yang tadinya aktif mencari, perlahan mengalihkan perhatian mereka pada panen padi dan acara peringatan 17-an. Tapi di dalam rumah kecil bercat biru pucat itu, Bulastri hidup di antara batas kewarasan dan kepasrahan. Hari-harinya dipenuhi diam. Ia hanya keluar rumah untuk membeli air wudhu dan mengganti air bunga di kamar Herlan. Tapi malam-malamnya berubah menjadi teater penderitaan. Sebab sejak pengakuan Pak Aan tentang rambut dan perjanjian dengan dukun, mimpi-mimpi Bulastri tak lagi seperti biasanya. Ia tidak lagi hanya mendengar suara Herlan. Kini ia mulai melihat. Malam pertama setelah pengakuan Pak Aan, Bulastri bermimpi berada di tengah hutan. Sunyi, namun langitnya berwarna merah darah. Di kejauhan ia mendengar suara gamelan yang mengalun pelan, mengiringi tangisan dan nyanyian bersahut-sahutan. Di bawah pohon besar dengan akar melilit seperti ular, duduk seorang pemuda kurus dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya menggigil. Ia tahu. Itu Herlan. Ia mencoba berlari menghampiri, tapi kakinya seolah menancap di tanah berlumpur. Suara gamelan makin keras, dan dari arah belakang, sosok-sosok berjubah hitam mulai berdatangan. Wajah mereka tidak tampak. Semuanya membawa dupa dan memutar-mutar kendi tanah liat yang mengeluarkan asap tebal. Saat ia hendak berteriak, Herlan menoleh. Wajah itu masih anaknya. Tapi matanya hitam legam, tak ada putihnya. Ia bangun dengan nafas memburu, tubuh penuh peluh. Suaminya tidur pulas di sebelahnya, seolah dunia ini baik-baik saja. Malam kedua, mimpi datang lagi. Kali ini ia berdiri di depan rumah yang asing. Rumah joglo tua beratap rumbia, berdiri di tengah ladang luas. Angin bertiup kencang, tapi pintu rumah itu terbuka sendiri. Di dalam, Herlan berdiri dengan baju koko compang-camping, tubuhnya membelakangi pintu. Ia berdiri menghadap sebuah cermin besar dengan ukiran ular dan tengkorak di bingkainya. Bulastri melangkah masuk. Lantai kayunya berderit tiap langkah. Saat ia memanggil nama Herlan, anaknya itu menoleh perlahan. Tapi dari dalam cermin, muncul bayangan lain. Bukan Herlan, yang tersenyum lebar, matanya merah membara. Ia bangun lagi. Kali ini menangis keras. Ia mulai mencatat mimpinya. Setiap bangun, ia tulis di buku kecil. Hal ini ia lakukan bukan tanpa alasan. Ia merasa mimpinya bukan hanya bunga tidur, tapi pesan. Potongan-potongan tempat yang tampaknya nyata. Detail yang terlalu rinci untuk sekadar mimpi. Bunyi gamelan, motif ukiran di cermin, aroma dupa, suara air yang menetes, semuanya seperti memberi petunjuk. Malam keempat, ia bermimpi Herlan digiring oleh sosok berjubah hitam menuju sebuah panggung kecil yang dikelilingi oleh obor. Ada makhluk besar duduk di singgasana, berbentuk manusia, tapi kepalanya seperti kambing jantan, dengan mata berlapis 3 dan lidah panjang menjulur hingga dada. Makhluk itu berkata, "Anakmu masih hidup karena doamu, tapi doa tak selamanya kuat. Ada yang harus dibayar." Ia bangun dengan tubuh seperti terbakar. Di tangannya terdapat bekas goresan seperti dicakar, padahal ia tak punya kuku panjang. Pagi harinya, Bulastri memberanikan diri kembali ke rumah Kiai Ramdan. Ia bercerita tentang semua mimpi itu. Kiai Ramdan tak langsung menjawab. Ia membuka mushaf tua yang dililit kain putih, lalu membuka halaman yang ditandai dengan benang hitam. Di sana terdapat ayat tentang jin dan dunia goib. "Bulastri,
Mimpi itu bukan sekadar gangguan. Anak ibu sedang menunjukkan tempat di mana jiwanya tertawan. Tapi ibu tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Tempat itu bukan di dunia kita. Tapi ada jalan. Jika ibu siap berkorban. Korban apa, Kiai? Tanya Bulastri dengan suara serap. Korban waktu dan keberanian. Sekali ibu membuka gerbangnya, ibu tak boleh ragu. Sebab yang menunggu bukan hanya Herlan, tapi juga mereka yang menginginkan tumbal baru. Sementara itu, di rumah, Pak Aan semakin gelisah. Beberapa pembeli mengeluh makanan dari warungnya terasa pahit. Bahkan seorang ibu hamil mengalami mimpi buruk setelah makan telur dari warung Pak Aan. Mimpi tentang anak laki-laki yang duduk memeluk lutut sambil menangis di bawah meja kasir. Suatu malam saat ia menutup warung, Pak Aan menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di lantai warung, terdapat jejak kaki, kecil, tapi basah dan berlumpur, mengarah ke dalam gudang. Tapi lantai warung kering, dan ia yakin tidak ada anak kecil masuk sebelumnya. Ia mengikuti jejak itu. Gudang itu gelap. Ia nyalakan senter. Di sudut gudang, Herlan berdiri membelakanginya. "Herlan," bisiknya. Sosok itu berbalik. Tapi bukan wajah anaknya yang ia lihat, melainkan wajahnya sendiri. Wajah Pak Aan yang tersenyum menyeringai. Lalu senter padam. Pak Aan menjerit keras hingga warga datang. Tapi saat mereka buka gudang, tak ada siapa-siapa di dalam. Hanya aroma amis menyengat dan satu kata tertulis di dinding, seperti diukir pakai kuku. Tumbal belum lunas. Bulastri semakin sering melihat penampakan. Herlan berdiri di dekat sumur, duduk di tangga musola kecil belakang rumah, bahkan pernah terdengar suara ngaji dari atas plafon. Tapi setiap dilihat, tak ada siapa-siapa. Ia tahu itu bukan arwah. Herlan belum mati. Tapi jiwanya terbelah. Dan yang datang hanyalah pantulan dari tempat di mana ia disekap. Kiai Ramdan akhirnya datang bawa kabar. Ada satu malam dalam bulan Jawa yang disebut Selasa Kliwon. Pada malam itu, tabir antara alam manusia dan alam goib melemah. Ibu harus siap. Karena jika malam itu terlewat, pintu itu akan tertutup setahun lagi. Bulastri menyiapkan diri. Ia berpuasa mutih, menutup semua cermin dalam rumah, membakar kemenyan dari kayu gaharu yang diberi Kiai Ramdan, dan menuliskan nama Herlan di selembar daun lontar dengan tinta dari arang. 3 hari menuju Selasa Kliwon. Dan setiap malam, mimpi itu datang kembali. Semakin nyata. Kali ini, Herlan tidak hanya duduk diam. Ia mulai bercakap. "Bu, datanglah. Tapi jangan datang sendiri." Lalu di belakangnya, muncul sosok Pak Aan, berdiri di bawah bayang pohon aren dengan wajah setengah terbakar. Hari itu, Desa Sukamulya terasa lebih senyap dari biasanya. Langit kelabu sejak pagi, angin dingin berembus dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang belum mekar. Burung-burung diam, bahkan ayam-ayam di pekarangan Pak Aan enggan berkokok. Hari itu adalah malam Selasa Kliwon, malam yang dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai malam runtuhnya batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Di dalam rumah bercat biru itu, Bulastri menyiapkan dirinya. Sudah 2 hari ia puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya penuh tekad. Malam ini, ia akan melakukan apapun demi membawa pulang anaknya, meski itu berarti harus melangkah ke tempat di mana manusia tak seharusnya berada. Kiai Ramdan tiba saat matahari mulai tenggelam. Ia tidak sendiri. Bersamanya datang seorang muridnya bernama Yusuf, lelaki muda yang dikenal memiliki mata batin yang kuat. Mereka membawa kain putih panjang, dupa kayu gaharu,
daun bidara, dan mangkuk tanah liat berisi air zam-zam yang telah dibacakan 41 kali ayat kursi. Sementara itu, Pak Aan duduk di dapur, menggenggam rokok yang sudah padam sejak tadi. Ia ingin ikut, tapi Kiai Ramdan menolak. "Kau bukan penuntun, Aan. Kau adalah sebab. Energimu tidak akan diterima di tempat yang hendak kami masuki." Pak Aan tertunduk, tak membantah. Di matanya, rasa bersalah dan ketakutan bercampur jadi satu. Tepat pukul 11 malam, ritual dimulai. Kiai Ramdan dan Yusuf menyiapkan ruang di kamar Herlan. Cermin-cermin ditutupi, semua lampu dipadamkan. Hanya cahaya temaram dari lilin-lilin kecil yang mengelilingi sajadah tempat Bu Lastri duduk bersila. Di hadapannya, mangkuk tanah liat berisi air zam-zam bergetar pelan. Di sekelilingnya dibentuk garis lingkaran dari garam dan serutan kayu cendana. Kiai Ramdan membaca doa-doa pelindung, sementara Yusuf duduk bersilang, memejamkan mata, mengatur nafas. Suara dunia seperti menjauh, angin berhenti, dan tiba-tiba hawa ruangan berubah drastis, dingin dan padat, seperti sedang berada di dalam sumur tua. Bu Lastri mulai merasakan matanya berat, nafasnya menjadi panjang dan dalam, kepalanya berputar, lalu gelap. Ketika ia membuka mata, dirinya sudah berada di tempat yang sangat asing. Ia berdiri di tengah lapangan luas yang diselimuti kabut tipis. Langit berwarna merah gelap seperti jelaga, dan suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Di hadapannya terlihat sebuah gapura batu tua, dengan ukiran yang sama persis seperti dalam mimpinya. Ular, tengkorak, dan simbol mata bertumpuk tiga. Bu Lastri menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi kakinya tetap melangkah. Di balik gapura, jalan tanah membentang menuju hutan kecil yang tak alami. Pohon-pohonnya tinggi dan bengkok, kulitnya hitam, dan daunnya tak berguguran. Suara-suara mulai terdengar. Tangisan, bisikan, suara anak kecil memanggil ibunya. Tiba-tiba, ia melihatnya. Herlan duduk di bawah pohon besar, tubuhnya kurus, baju koko lusuh, dan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia menggigil, memeluk lutut, seperti dalam mimpinya selama ini. "Herlan!" teriak Bu Lastri. Anak itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi senyumnya muncul begitu melihat ibunya. Ia berlari memeluk Bu Lastri, dan dunia seolah hening sejenak. Pelukan itu nyata, hangat, bukan mimpi. "Bu, Herlan pulang." Namun sebelum pelukan itu usai, suara berat menggema dari langit gelap. "Yang masuk tanpa izin tidak boleh membawa apapun keluar." Tanah bergetar, pohon-pohon menjerit. Dari balik kabut muncul makhluk-makhluk tinggi berjubah hitam. Wajahnya diselimuti kain merah. Mereka mengangkat tongkat berujung tengkorak. Salah satu dari mereka melangkah maju, menunjuk ke arah Bu Lastri dan Herlan. "Dia tumbal yang tertunda. Kau tidak bisa mengambilnya." Bu Lastri berdiri tegak. "Dia anakku. Aku akan pergi tanpa dia." Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti besi digesek batu. "Jika ingin menukar, berikan tubuhmu. Biarkan jiwamu tinggal di sini." Herlan memeluk Bu Lastri erat. "Bu, jangan tinggal." Namun Bu Lastri menatap anaknya dengan air mata berlinang. Ia tahu, jiwa Herlan sudah rusak oleh tempat ini. Jika ia ingin menyelamatkannya, maka seseorang harus menggantikan posisinya. Namun sebelum ia menjawab, doa Kiai Ramdan menggema keras dari ujung langit. "La haula wala quwata illa billah." Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyapu tempat itu. Makhluk-makhluk jubah hitam melaung, kabut menjerit, dan tubuh Bu Lastri seperti terseret angin deras. Ia terbangun. Tubuhnya basah oleh peluh. Kiai Ramdan sedang duduk di sisinya, memegang keningnya. Yusuf pingsan di pojok ruangan. Tapi di sebelah kanan Bu Lastri ada Herlan,
Tubuhnya terbaring lemah, rambut panjang menjuntai hingga punggung. Matanya setengah terbuka, bibirnya pucat, tapi ia hidup. Pak Aan terduduk di lantai, tak percaya. Tangisnya pecah. Ia ingin memeluk Herlan, tapi Kiai Ramdan membentak, "Jangan sentuh dia, masih ada yang mengikutinya." Dan benar, angin dingin menerobos jendela, lilin padam, cermin yang ditutupi kain sobek sendiri. Dari pantulan kaca, terlihat sosok Herlan masih duduk di bawah pohon besar, menatap ke arah mereka, tersenyum. Herlan memang telah kembali, tapi bukan sepenuhnya. Sudah 5 hari sejak Herlan dibawa pulang ke rumah. Tubuhnya masih lemas, tapi bisa makan bubur dan minum sendiri. Hanya saja, yang paling membuat semua orang merinding adalah tatapannya. Kosong. Tak ada sorot kehidupan, seolah hanya raga yang kembali. Jiwanya entah tertinggal di mana. Bulastri tak pernah jauh dari anaknya. Ia merawat Herlan sepenuh hati, meskipun setiap malam ia harus menahan air mata. Sebab sejak Herlan pulang, rumah mereka tak lagi sama. Burung-burung tak pernah hinggap di halaman. Ayam jantan milik Pak Aan mendadak mati dengan mata melotot dan lidah terjulur. Tumbuhan sirih di belakang rumah mengering, padahal sebelumnya subur. Dan lebih aneh lagi, cermin di kamar Herlan selalu retak meski sudah diganti 3 kali. Kiai Ramdan sudah memperingatkan, ada yang ikut. Jangan biarkan cermin terbuka di malam hari, tutup semua pantulan. Tapi malam itu, Pak Aan lupa. Pukul 2 dini hari. Pak Aan terbangun karena suara air menetes. Pelan tapi konsisten. Tik, tik, tik. Suara itu berasal dari kamar mandi. Ia bangkit, berjalan dengan mata berat. Sesampainya di depan kamar mandi, ia memutar kran. Tak ada yang bocor. Tapi saat menoleh, ia melihatnya. Cermin di atas wastafel retak. Dan di dalam pantulannya, bukan wajahnya sendiri yang ia lihat, tapi sosok anak lelaki berambut panjang, mengenakan baju koko lusuh, berdiri tepat di belakangnya. Pak Aan berbalik, kosong, tak ada siapa-siapa. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap cermin sekali lagi, dan kali ini bukan hanya satu sosok. 5 wajah lain muncul di sana. Mereka tidak berkulit, matanya bolong. Mulut mereka bergerak seperti menggumam doa terbalik. Lalu serempak mereka membuka mulut. Kami belum selesai. Cermin itu meledak, pecah berkeping-keping, dan Pak Aan terlempar ke belakang, kepalanya terbentur pintu kayu. Bulastri berlari saat mendengar benturan. Ia menemukan suaminya terkapar, hidung berdarah, dan potongan kaca berserakan di lantai. Tapi tak ada satupun pantulan dalam kaca yang pecah itu, seolah bayangan pun takut muncul. Pagi harinya, Pak Aan mulai gelisah. Ia tak bisa tidur, dan di setiap bayangannya, ia melihat mata kosong Herlan terus menatapnya. Dia bukan anak kita, Lastri. Lihat matanya itu. Herlan kita yang dulu gak begini. Bulastri marah, tapi dalam hatinya ia tahu suaminya tidak sepenuhnya salah. Ada yang janggal pada Herlan. Ia tidak pernah bicara, tidak pernah bertanya, bahkan tidak merespons ketika azan berkumandang. Herlan hanya duduk di pojok kamar, menatap dinding, sesekali menoleh ke cermin yang sudah mereka tutupi dengan kain hitam. Tapi sore itu, terjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk warga desa berdiri. Azan maghrib baru saja usai, angin kencang menerjang tiba-tiba. Langit merah darah dan suara gamelan terdengar samar dari arah kebun bambu. Para tetangga keluar rumah, bertanya-tanya. Lalu seekor kambing betina milik Pak Haji Sairun ditemukan mati. Perutnya robek dan di dalamnya bukan isi perut biasa, melainkan segumpal rambut manusia yang masih basah. Desa geger. Semua tahu ini bukan kerja manusia. Dan malamnya, saat Kiai Ramdan kembali datang untuk mengecek keadaan Herlan, ia langsung tahu pagar gaib rumah itu sudah jebol.
Ia menabur garam di setiap sudut rumah, menyelipkan ayat kursi ke dalam botol kecil yang dikubur di halaman. Tapi yang mengejutkan adalah saat ia membacakan surat Al-Baqarah di kamar Herlan. Anak itu mendadak berteriak keras, tubuhnya menggeliat seperti ular, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. "Jangan panggil nama itu di sini. Dia milik kami. Kau tak bisa mengambilnya kembali." Mata Herlan berubah putih sepenuhnya. Rambutnya terangkat sendiri seperti tertiup angin, dan bau anyir darah memenuhi kamar itu. Bulastri pingsan di tempat. Yusuf sang murid Kiai Ramdan terpental ke dinding. Dan Kiai Ramdan sendiri dengan suara bergetar membaca ayat kursi sambil menahan tangannya yang gemetar. Dalam sekejap, suara itu hilang. Herlan ambruk, nafasnya berat, tapi ruangan dipenuhi energi jahat. Bahkan Yusuf bersumpah, ia melihat sosok wanita tanpa wajah berdiri di atas lemari, merangkak mundur ke dalam tembok. Malam itu, Kiai Ramdan berkata dengan wajah kelam, "Yang kalian bawa kembali bukan hanya anak kalian. Ia dijaga makhluk-makhluk yang sudah diberi tumbal. Sekarang, tumbalnya diganggu, maka mereka akan menagih, dan desa ini akan jadi ladangnya." Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai menyebar ke warga sekitar. Bayi Pak Warto menangis terus-menerus hingga subuh, matanya menatap kosong seperti Herlan. Ibu Rani tetangga sebelah ditemukan berjalan tanpa sadar di pematang sawah, terus menggumam, "Dia belum pulang, dia belum pulang." Dan yang paling mengerikan, seorang bocah SD bernama Salwa, anak Pak RT, menghilang tanpa jejak dalam perjalanan pulang dari madrasah. Saat pencarian dilakukan, yang ditemukan hanya satu sandal kecil, terletak di bawah pohon waru tua di dekat jalan setapak ke kebun bambu, tempat suara gamelan sering terdengar. Kiai Ramdan akhirnya memanggil dua sahabat lamanya dari luar desa. Salah satu di antaranya adalah Ustaz Tamrin, ahli ruqyah dari Wonosobo, dan satunya lagi adalah Mbah Parto, juru kunci Gunung Ciremai. Mereka akan mengadakan ritual penarikan ulang jiwa sebelum semuanya terlambat. Karena jika tidak, Herlan akan sepenuhnya menjadi wadah bagi makhluk yang sedang merajalela. Dan jika itu terjadi, Desa Sukamulya akan menjadi gerbang bagi dunia mereka. Malam itu, langit Desa Sukamulya tampak ganjil. Bulan purnama menggantung terlalu rendah di atas cakrawala, besar dan merah seperti bola darah. Angin berhenti bertiup. Suara jangkrik tak terdengar. Bahkan anjing-anjing desa yang biasanya menggonggong saat malam, membisu seolah tahu akan ada yang datang. Di tengah tanah lapang belakang rumah Pak Aan, ritual itu digelar. Kiai Ramdan duduk bersila di sisi timur, menghadap kiblat. Di sebelahnya, Ustadz Tamrin mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara berat. Sementara Mbah Parto menanam 4 buah kendi tanah liat di keempat penjuru lapangan. Masing-masing diisi garam, air hujan, tanah dari makam para wali, dan rambut Herlan yang dipotong diam-diam. Herlan sendiri diletakkan di tengah lingkaran garam yang dililit dengan tali putih. Tubuhnya tampak kejang-kejang, tapi matanya masih kosong. Ia tak berkedip, seolah seluruh dunia ini hanya bayangan tipis di depan dirinya. Bulastri menangis dalam pelukan Pak Aan yang juga tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Mereka menyaksikan anaknya dijadikan perantara antara dua dunia, dan tak ada jaminan ia bisa kembali utuh. Pukul 2 dini hari. Saat bacaan ke ayat 66 dari surat Yasin dilantunkan, udara berubah drastis. Aroma anyir dan wangi kemenyan tercampur jadi satu. Lampu-lampu di rumah warga tiba-tiba padam serempak. Langit seperti menyusut, mendekat ke bumi. Mbah Parto berseru. Gerbangnya terbuka. Tiba-tiba, Herlan unjerit. Suaranya bukan seperti anak muda biasa, tapi lebih seperti jeritan banyak suara dalam satu mulut. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah, matanya putih seluruhnya. Rambutnya berdiri seperti terkena listrik. Di sekitarnya, pasir mulai berputar membentuk pusaran kecil. Kiai Amdan terus membaca ayat. Tapi tiba-tiba, dari balik bayang-bayang di ujung lapangan,
sosok-sosok mulai muncul. Mereka berjalan tanpa suara, tak punya wajah. Tubuh mereka panjang, tipis, seperti arang yang bergerak. Ada yang merangkak, ada yang melata, dan ada pula yang berdiri di atas dua kaki yang bengkok tak lazim. Warga yang ikut mengelilingi area ritual mulai panik. Beberapa remaja tangis histeris. Ibu-ibu lari ke rumah. Tapi Kiai Ramdan mengangkat tangan dan berseru, "Jangan tinggalkan lingkaran. Siapapun yang keluar akan jadi tumbal pertama." Ustadz Tamrin menambahkan bacaan dengan suara bergetar. Sementara Mbah Parto duduk memejamkan mata, bibirnya melafalkan mantra kuno dalam bahasa Sunda Buhun. Di tangannya, sebuah batu akik hijau menyala samar. Dan saat itulah, satu suara pecah dari dalam tubuh Herlan. Suara perempuan, lembut namun menusuk. "Kami sudah menunggu 5 tahun. Kalian membawa tubuh ini kembali, tapi jiwanya masih milik kami." Semua diam. Herlan atau entitas di dalamnya memandang langsung ke arah Pak Aan dan Bu Lastri. "Kalian pernah berjanji, anak ini akan dikembalikan, bukan ditarik paksa. Tapi kalian melanggar, maka gantinya harus diserahkan malam ini." Tiba-tiba, Herlan berbalik dan menunjuk ibunya. "Lastri, kau yang membakar sesajen di bukit itu, kau yang memutus perjanjian, maka kau harus menebusnya." Bu Lastri menggigil. Ia teringat 5 tahun lalu, saat Herlan hilang, ia pernah membakar sesajen dan kemenyan di puncak Bukit Lintang karena merasa dipermainkan. Ia meludahi tanah persembahan, menantang siapapun yang mengambil anaknya. Dan malam ini, mereka datang menagih. Mbah Parto berdiri dengan tongkatnya, mengetuk tanah 3 kali. "Kalian boleh berbicara, tapi malam ini yang berlaku adalah hukum langit, bukan dendam makhluk arwah." Ia menaburkan abu dari kendi terakhir ke dalam pusaran pasir di bawah Herlan. Seketika, tubuh Herlan jatuh, lalu terdengar isak, pelan dan gemetar. Matanya mulai menyancarkan cahaya. "Umi," Herlan berbisik. "Herlan." Bu Lastri mendekat. Namun saat tangannya hampir menyentuh wajah anaknya, sesuatu menarik Herlan ke belakang. Bukan tangannya sendiri, tapi belasan tangan hitam kurus yang muncul dari tanah. Mereka menyeret Herlan mundur keluar lingkaran. Pak Aan menerjang, tapi disambut hantaman angin yang membuatnya terpelanting. Herlan berteriak, "Jangan biarkan mereka bawa aku lagi. Umi, tolong." Kiai Ramdan, Ustadz Tamrin dan Mbah Parto bersamaan memukul tanah dengan tongkat mereka sambil berteriak, "Dengan asma Allah yang Maha Agung, kami tarik kembali jiwa yang tertawan. Dengan nama yang ditinggikan di 7 langit, kami putus rantai perjanjian setan." Cahaya dari arah barat menyala terang, angin kencang berputar, semua makhluk kegelapan mundur sambil mengerang dan tanah retak membelah pusaran pasir. Herlan terlempar ke tengah lingkaran, tubuhnya bergetar hebat, lalu ia menangis keras seperti anak kecil. "Umi, Umi, aku bisa lihat terang." Bu Lastri mendekap anaknya. Tangisnya tumpah sejadi-jadinya. Tapi malam itu belum akhir. Saat semua mulai lega, Mbah Parto berkata dengan suara berat, "Herlan berhasil ditarik, tapi pintu sudah terbuka, dan mereka tahu dunia ini bisa dijangkau lagi." Ustadz Tamrin menunjuk ke langit. Bulan merah masih tergantung, tidak bergerak sedikit pun. Dan di ujung kebun bambu, dari balik kabut, sosok wanita tanpa wajah itu berdiri diam. Ia tak ikut mundur seperti yang lain. Ia menatap rumah Herlan, seolah sedang menunggu giliran. Seminggu setelah ritual besar itu, suasana desa Sukamulya berubah drastis. Udara malam jadi lebih dingin dari biasanya, bahkan ayam jago mulai berkokok tak menentu, kadang pukul 1 dini hari. Beberapa warga mengaku melihat bayangan di atap rumah, dan anak-anak kecil mulai bicara sendiri,
seakan ada yang menemani mereka saat bermain. Namun yang paling mengganggu adalah kejadian tanggal 7 di bulan itu. Pak Harto, penjaga masjid yang tinggal di belakang gang sempit dekat kuburan, ditemukan lenyap dari rumahnya. Tak ada tanda-tanda perampokan, hanya sajadah yang tergulung rapi. Lampu minyak masih menyala, dan di dinding rumahnya ada bekas telapak tangan hitam yang meneteskan lendir seperti oli. Keesokan harinya, Bu Marni, penjual jamu keliling, ditemukan di sawah dalam kondisi kejang dengan mata melotot, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dicerna akalnya. Ia hanya berkata lirih, wanita itu berdiri di tengah pematang, tapi dia nggak punya wajah, cuma rambut. Rambut panjangnya sampai tanah. Berita itu menyebar cepat. Para warga mulai takut keluar malam. Beberapa meminta perlindungan dari Kiai Ramdan, namun beliau berkata singkat, gerbang belum tertutup. Di rumahnya, Herlan juga belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya kembali kurus, meski matanya tak lagi kosong. Ia sering terdiam di depan jendela, menatap pekarangan seolah menunggu sesuatu. Kadang ia menggambar simbol aneh di buku tulis bekas pesantrennya, kadang menggumam dalam bahasa yang tak dimengerti bahkan oleh Kiai Ramdan. Pak Aan mulai khawatir. Anak kita kembali, tapi mungkin jiwanya belum utuh, katanya pada Bu Lastri. Dan kekhawatiran itu terbukti malam Jumat Kliwon saat Herlan berjalan sendiri ke arah Bukit Lintang tanpa diketahui siapapun. Untungnya, Pak Aan yang terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka langsung menyusul. Ia bersama Ustadz Tamrin mendapati Herlan sudah berdiri di tengah area bekas ritual. Rambutnya berkibar ditiup angin dan ia bicara, tapi bukan dengan mereka. Aku dengar kalian, tapi aku tidak akan kembali. Tidak kali ini. Saat ditanya kepada siapa ia bicara, Herlan menjawab, mereka memanggilku. Tapi kalau aku kembali ke sana, kalian semua akan jadi tumbal. Malam itu, dengan paksa, ia dibawa kembali. Tapi sejak saat itu, Herlan mulai berubah. Ia tak lagi tidur malam. Setiap pukul 2 dini hari, ia duduk di serambi rumah sambil membaca doa sendiri. Tapi yang aneh, doa-doa itu bukan dari Al-Quran, melainkan lafalan kuno yang dicampur bahasa Arab, Sunda, dan entah apa lagi. Mbah Parto yang datang dan mendengar langsung hanya berkata, itu bukan doa, itu segel. Herlan sedang menahan sesuatu dari balik tirai dunia. Suatu malam Kiai Ramdan memanggil semua tokoh agama dan sesepuh desa. Pertemuan dilakukan di Lamgar Tua yang dulu sempat terbakar dan kini sudah lama kosong. Di tengah gelapnya lampu Petromax dan aroma dupa, sang kiai menyampaikan, gerbang itu tak tertutup sempurna. Herlan mungkin menjadi jangkar bagi mereka untuk tetap di sini. Kita harus menutupnya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Semua terdiam. Artinya, seseorang harus masuk, bisik Ustadz Tamrin. Dan satu-satunya yang tahu jalan adalah Herlan, tambah Mbah Parto. Keesokan harinya Kiai Ramdan mengajak Herlan ke musola Al-Makmur yang sudah ditinggalkan sejak 2 tahun lalu. Disitulah tempat Herlan dulu pertama kali kerasukan sebelum menghilang selama 5 tahun. Kini bangunannya penuh sarang laba-laba dan aroma jamur. Di dalam, Kiai Ramdan membentangkan kain hitam bergambar segel. Huruf-huruf Arab melingkar, di tengahnya ada bentuk mata dengan 3 garis menembus ke bawah. Herlan menatapnya, lalu duduk di depan segel. Ia berkata pelan, aku bisa tunjukkan jalannya, tapi aku tak bisa kembali kalau aku masuk lagi. Pak Aan yang ikut mendampingi langsung berlutut. Lan, jangan ngomong begitu nak, kau baru pulang. Bapak belum bisa tebus semua kesalahan.
Jangan pergi lagi. Namun Herlan hanya tersenyum tipis. Pak, kalau aku tinggal di sini, mereka akan tetap datang. Desa ini akan terus hilang satu persatu. Aku sudah terlalu jauh masuk. Aku harus tutup pintunya dari dalam. Ritual dipersiapkan kembali. Tapi kali ini bukan untuk menarik, melainkan mengantar. Herlan dimandikan dengan air dari 7 sumur, lalu dibungkus kain putih yang hanya disimpulkan di bagian dada. Ia membaca surat Al-Mulk sendiri sampai ayat terakhir. Matanya tenang. Bahkan Bulastri pun tak sanggup bicara. Hanya memeluk anaknya erat, seakan tak rela melepas. Tepat pukul 3 dini hari, Herlan duduk di dalam lingkaran batu segel, ditemani Kiai Ramdan dan Ustadz Tamrin. Mbah Parto membakar dupa terakhir, yang katanya terbuat dari serpihan kayu masjid kuno yang sudah hilang ratusan tahun. Herlan menutup matanya, dan saat mantra pemisah dibacakan, tubuh Herlan perlahan menghilang. Tidak seperti hantu, tidak seperti cahaya, tapi seperti kabut yang menguap di pagi hari. Ia tidak menjerit, ia tidak menangis. Hanya angin yang lewat membawa bisikan terakhirnya. Kalau aku gagal, jangan buka gerbang ini lagi. Itu hari di mana Herlan terakhir dilihat. Tapi bukan akhir dari segalanya. Karena seminggu kemudian, pintu musola tiba-tiba terbuka sendiri setiap malam pukul 3. Dan di sajadah paling depan, selalu ada jejak kaki basah. Seperti bekas tanah dari dunia lain. Sejak malam Herlan menghilang untuk kedua kalinya, Desa Sukamulya tidak pernah lagi sama. Seolah ada kesunyian yang tidak berasal dari ketiadaan suara, melainkan dari ketiadaan harapan. Angin tak berhembus seperti dulu. Daun-daun pohon mangga di pekarangan rumah Pak Aan tak bergerak, meski langit berawan. Burung gagak kembali hinggap di tiang listrik dekat lapangan bola. Dan tiap malam pukul 3 dini hari, sajadah paling depan di musola Al-Makmur selalu basah, seolah ada seseorang yang baru selesai sholat, tapi tak pernah terlihat siapa. Bulastri, ibunya Herlan, kerap bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong gelap yang dindingnya terdiri dari wajah-wajah orang mati. Wajah-wajah itu berbisik, menyebut nama Herlan, lalu menangis, meminta maaf. Di ujung lorong, Bulastri selalu melihat anaknya duduk dengan punggung menghadapnya, membisik, "Ibu, jangan biarkan mereka buka gerbangnya lagi. Tolong Ibu." Mimpi itu berulang setiap malam. Dan bukan hanya Bulastri, bahkan Pak Aan, Ustadz Tamrin, Mbah Parto, sampai anak-anak kecil di desa, semua mulai mengalami mimpi yang sama. Herlan muncul di setiap mimpi, dengan kondisi tubuh yang makin lama makin buruk. Kulitnya mengelupas, matanya merah dan suaranya serak seperti suara orang yang tenggelam. Aku tak bisa menahannya lagi. Kiai Ramdan mengumpulkan semua tokoh penting desa. Mereka membaca ulang semua kitab tua dan manuskrip kuno, termasuk dari perpustakaan pesantren tua yang kini sudah tak aktif. Dari salah satu kitab yang ditulis dalam huruf pegon, Kiai Ramdan membaca sesuatu yang membuat wajahnya pucat. Gerbang itu tidak hanya menuju tempat mereka yang tersesat, tapi juga penjara bagi satu sosok yang sudah ribuan tahun terkunci. Sosok itu disebut sebagai Datu Ireng. Mbah Parto terdiam. Aku pernah dengar nama itu dari kakekku. Datu Ireng adalah makhluk pertama yang membangkang pada cahaya. Ia tak pernah mati, hanya disegel. Dan kini, segel itu mulai retak. Beberapa hari setelah itu, peristiwa aneh kembali terjadi.
Anak-anak kecil yang bermimpi tentang Herlan mulai berbicara dengan suara orang dewasa. Suaranya berat, serak, dan kata-katanya mengguncangkan siapapun yang mendengarnya. Dia tidak kuat, dia menyerah, kami akan keluar. Satu persatu anak-anak itu mengalami kejang, dan dari mulut mereka keluar rambut panjang berwarna hitam legam, basah dan berbau tanah. Warga panik. Musola Al-Makmur ditutup dengan pagar bambu, tapi pagar itu selalu ditemukan roboh keesokan paginya. Ustadz Tamrin akhirnya memutuskan untuk kembali ke bukit tempat ritual dulu dilakukan. Bersama Pak Aan dan beberapa warga yang bersedia, mereka bermalam di sana, berharap bisa menangkap isyarat atau petunjuk dari Herlan. Dan benar saja, tepat tengah malam angin berhenti. Langit merah darah, tanah bergetar, dan dari celah batu tempat segel ditanam, muncul sosok Herlan. Tapi bukan Herlan yang mereka kenal. Tubuhnya kini tinggi, kurus, dengan mata hitam legam dan rambut tergerai hingga menyentuh tanah. Ia berbicara dengan dua suara. Satu suara lembut, lirih seperti Herlan dulu. Satu lagi, suara dalam bergema, berat, seperti ribuan orang bicara serentak. Aku, Datu Ireng, anak kalian sudah tidak ada. Pak Aan menangis, jatuh berlutut. Tapi Ustadz Tamrin tetap membaca ayat-ayat pengusir jin sambil memegang tongkat kayu cendana. Herlan, atau sosok dalam tubuhnya, menjerit, dan dari celah tanah itu muncul tangan-tangan lain yang mencoba menarik siapapun. Kalau satu jiwa masuk, maka satu jiwa lain bisa kembali. Saat itu juga, Mbah Parto yang selama ini bungkam, akhirnya berdiri, lalu berkata, "Kalian ambil aku, lepaskan bocah itu." Tanpa aba-aba, tubuh Mbah Parto melompat sendiri ke dalam lubang batu yang dipenuhi kegelapan. Semua orang berteriak, tapi tak sempat mencegah. Lalu, hening. Lubang batu itu menutup sendiri, angin kembali berhembus, dan suara Herlan yang asli muncul di kepala semua orang. Mbah Parto menggantikanku. Gerbang tertutup kembali. Beberapa hari kemudian, Musola Al-Makmur sudah tak menunjukkan tanda-tanda aneh lagi. Tak ada lagi jejak kaki basah, tak ada mimpi buruk. Anak-anak yang sempat kerasukan perlahan membaik. Bahkan, suatu sore, Bu Lastri mendapati sajadah Herlan yang dulu selalu basah, kini kering, bersih, dan rapi seperti belum pernah disentuh siapapun. Di ujung sajadah itu ada sehelai rambut. Rambut Herlan, pendek, rapi, dan tertulis di atas kertas kecil, "Bu, maafkan aku." Dari kisah Herlan Suganda, sang santri yang kembali setelah 5 tahun untuk kembali menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dunia manusia. Ia mungkin tak kembali dalam bentuk yang utuh, tapi jiwanya tetap menjadi penjaga pintu bagi dunia ini agar tetap aman dari kegelapan yang mengintai.